Halo Gregor, kembali lagi kita akan belajar tematik ya pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 4 dan 5. Oke, yang pertama kita akan belajar PPKN, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Tumbuhan di sekitar kita memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti menghasilkan oksigen. Kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman. Jika kewajiban sudah kita lakukan, kita akan mendapatkan hak untuk menghirup udara segar. Sekarang ayo baca bacaan di buku kalian, buku tema 4C di halaman 23 ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Tanaman di sekolah. Nina, Deli, Tony, Lani, Joni, dan Made telah berhasil menanam bibit tanaman di pot yang telah mereka buat. Pot-pot tersebut tersusun rapi di atas rak di depan kelas. Pemandangan di depan kelas menjadi sangat indah. Kelas mereka terlihat sejuk dan asri. Setiap hari, mereka tidak lupa menyirami tanamannya. Mereka juga tidak lupa memberi pupuk agar tanamannya tumbuh subur dan lebat. Setelah 2 minggu berlalu, Johnny dan Tony tidak pernah menyirami tanamannya lagi. Mereka berdua lebih suka bermain bola pada saat jam istirahat. Mereka pun tidak sempat merawat tanamannya. Setelah 1 minggu, tanaman Johnny dan Tony pun layu dan hampir mati. Hal ini membuat pemandangan kurang indah. Nina, sang ketua kelompok, mencoba mengingatkan mereka untuk merawat tanamannya kembali. Melihat tanaman mereka hampir mati, Johnny dan Tony pun menyesal. Mereka menyempatkan diri untuk mulai merawatnya lagi. Seminggu kemudian, tanaman mereka kembali segar. Pemandangan di depan kelas mereka kembali indah. Sejak saat itu, Johnny dan Tony membuat jadwal kegiatan merawat tanaman. Teman-teman senang melihat Johnny dan Tony kini rajin merawat tanamannya. Teman-teman juga ikut membuat jadwal kegiatan agar mereka tidak lupa merawat tanamannya. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 23 dan halaman 24 ya. Kita akan membahas satu persatu. Nomor 1. Bagaimana sikap Johnny dan Tony terhadap tanamannya? Jelaskan. Coba kalian cari di dalam bacaannya ya. Jawabannya, setelah menanamnya selama 2 minggu, Tony dan Johnny tidak pernah menyirami tanamannya. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Nina, Deli, Lani, dan Made terhadap tanamannya? Jelaskan. Setiap hari mereka menyirami dan memberi pupuk tanamannya. Pertanyaan ketiga, apakah Nina sudah bersikap bijak? Berikan alasanmu. Nah, menurut bacaan tersebut, bagaimana? Menurut kalian, apakah Nina sudah bersikap bijak? Ya, sudah ya. Bersikap bijaknya apa? Nina sudah merawat dan memelihara dengan baik tanamannya. Nomor 5 di nomor 4 di buku kalian tidak ada ya. Langsung nomor 5. Siapakah yang sudah lalai melaksanakan kewajiban terhadap tanaman? Nah, siapa? Tadi yang menanam tanaman Nina, Deli, Tony, Lani, Joni, dan Made. Yang lalai yaitu Joni dan Tony. Nomor 6. Apakah kalian tersebut berpengaruh terhadap kelestarian tanaman? Mengapa demikian? Ya, sangat berpengaruh ya terhadap kelestarian tanaman karena tanaman membutuhkan untuk disiram dan diberi pupuk agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur, dengan baik. Nomor 7. Siapakah yang dirugikan dengan sikap yang tidak bijak tersebut? Tuliskan alasannya. Nah, siapa yang dirugikan? Yang paling utama adalah tanaman. Karena apa? Tanamannya tidak disiram, tidak diberi pupuk, maka tanamannya menjadi layu dan mati. Selain tanaman, juga diri sendiri. Karena apa? Karena halaman sekolah atau halaman kita yang kita beri tanaman itu menjadi kurang indah. Sekarang nomor 8 ya. Apa yang seharusnya dilakukan Johnny dan Tony agar tanaman mereka tidak layu? Ya, mereka seharusnya merawat tanamannya
dengan menyiram dan memberi pupuk. Nomor 9. Apa dampak dari perilaku Joni dan Tony yang lupa merawat tanaman? Apa dampaknya? Tanaman mereka hampir mati. Nomor 10. Mengapa melakukan kewajiban dalam merawat tanaman itu merupakan hal yang penting? Karena tanaman dapat memperindah halaman dan menyehatkan lingkungan. Oke, 10 pertanyaan sudah kita jawab. Kalian bisa mengisikannya di buku kalian ya. Di buku 4C halaman 23 dan 24. Sekarang kita akan membahas bahasa Indonesia, menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat pertanyaan tentang cara melestarikan tanaman dan lingkungan. Nah, bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang baik? Kita akan membahasnya ya. Yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Yang kelima, pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya saling berkesinambungan. Yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketujuh, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat kemarin. Sesuai enggak dengan kriteria atau ciri-ciri untuk pertanyaan yang baik? Kita akan membahas IPS kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Yang pertama kita akan membahas IPS, yaitu mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Sekarang kalian perhatikan ada 4 gambar ya. Ada 4 tanaman. Yang pertama tanaman jagung, apel, tanaman padi, tanaman teh. Sekarang coba dari keempat tanaman tersebut tumbuh di lingkungan yang berbeda. Tahukah kamu di lingkungan apakah jagung dapat tumbuh dengan baik? Di lingkungan apakah apel dapat tumbuh dengan baik? Nah, coba kalian perhatikan ya. Jagung dan padi tumbuh di dataran rendah, sedangkan apel dan teh dapat tumbuh di dataran tinggi. Kita akan baca bacaan teks di buku tema 4C di halaman 29 dan 30. Ya, kita baca sama-sama ya. Umumnya padi dapat tumbuh di segala jenis tanah. Namun yang terbaik adalah jenis tanah yang dapat menahan air seperti di lembah sungai. Di lingkungan sawah dengan pengairan yang baik, padi dapat ditanam 3 hingga 4 kali berturut-turut dalam 1 tahun. Sedangkan di lingkungan daratan yang mengandalkan air hujan, padi hanya mungkin ditanam 1 hingga 2 kali dalam setahun. Padi tumbuh dengan baik di daerah bersuhu 21 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius dan bercurah hujan tinggi. Hal tersebut berguna untuk menjaga kelembapan padi. Selain suhu udara, padi juga memerlukan lahan yang sesuai. Misal sawah. Sawah merupakan petak-petak tanah pertanian yang dikelilingi oleh pematang sawah. Selain sebagai pembatas, pematang juga dipakai untuk jalan dan penahan air di dalam areal sawah. Bahkan tidak jarang ada sawah yang menggunakan pematang sebagai sistem pengairan, misalnya sawah bertingkat yang ada di Bali. Selama proses tanam berlangsung, sawah tidak boleh kering. Hal tersebut mempengaruhi kualitas biji padi. Tanah yang memiliki persediaan air cukup akan menghasilkan butir padi yang besar, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen. Selain itu, apabila tanah dalam keadaan lembab, pertumbuhan padi akan lebih cepat dan stabil. Setelah proses tanam selesai dan biji padi sudah menguning, tibalah saatnya panen. Panen dilakukan menggunakan ani-ani atau pisau pemotong padi untuk memotong batang padi. Potongan tanaman padi diikat segenggam-segenggam dan dijemur sampai kering.
Setelah kering, batang dan biji padi dipisahkan dengan cara dipukul-pukulkan ke sebuah papan. Butir padi ini ditumpuk lalu digiling dengan mesin giling untuk dipisahkan dari kulitnya. Biji padi yang sudah terpisah dari kulitnya disebut beras. Dan beras ini yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam bentuk nasi. Coba kalian perhatikan sekarang gambar yang di sebelah ya. Gambar yang pertama yang paling atas itu adalah sawah bertingkat. Jadi seperti yang disebut sengketan ya. Yang kedua itu adalah padi yang telah dipanen. Jadi kalau sudah panen proses tanam selesai maka padi akan menguning dan siap dipanen. Yang ketiga itu adalah bulir padi yang terpisahkan dengan kulitnya yang disebut beras. Jadi yang putih itu adalah beras. Dan gambar yang keempat, beras tadi diolah, dimasak dan menjadi nasi yang sudah bisa kita konsumsi setiap hari. Maka berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tema 4C halaman 30 ya. Nomor 1. Di tempat seperti apakah padi dapat tumbuh? Jelaskan. Di daerah yang bersuhu 21 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius dan bercurah hujan tinggi. Yang kedua, apa saja syarat-syarat padi dapat tumbuh dengan baik? Jelaskan. Padi dapat tumbuh dengan baik ditanam di sawah yang memiliki persediaan air cukup dan keadaannya lembab. Apa saja keuntungan menanam padi di sawah? Butir padi yang dihasilkan besar. Kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? Pada awal musim hujan. Yang kelima, tuliskan proses pengolahan padi dari memanen hingga padi siap dikonsumsi. Jadi gimana yang pertama? Yaitu panen dilakukan menggunakan ani-ani. Jadi atau pisau pemotong padi untuk memotong batang padi. Potongan tanaman padi diikat segenggam-segenggam dan dijemur sampai kering. Setelah kering, batang dan biji padi dipisahkan dengan cara dipukul-pukulkan sebuah papan. Butiran padi ditumbuk lalu digiling dengan mesin giling untuk dipisahkan dari kulitnya. Biji padi yang sudah dipisah dari kulitnya, maka akan menjadi beras. Nomor 6. Apa yang mempengaruhi pertumbuhan padi? Kelembapan tanah. Nomor 7. Wilayah manakah yang terkenal dengan keindahan sawah bertingkat? Di Indonesia ada banyak ya. Di sini Dewi cuma sebutkan 3. Sawah Tenggalalang ada di Bali, Bukit Pergasingan di Lombok, dan sawah laba-laba yang ada di Flores. Menurutmu, nomor 8, mengapa padi sebaiknya ditanam pada daerah bersuhu 21 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius? Karena suhu tersebut untuk menjaga kelembapan padi. Nomor 9. Menurutmu apakah padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan pantai? Mengapa? Tidak dapat ya, daerah dataran tinggi. Karena tanaman padi dapat tumbuh di daerah yang bersuhu 21 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Tapi kalian masih ingat di video Miss Devi kemarin macam jenis-jenis sawah, ada sawah yang tumbuh di tepi pantai ya. Nomor 10. Menurutmu apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Mengapa demikian? Jelaskan. Ya, sangat mempengaruhi ya. Hal ini karena tanaman memerlukan kondisi suhu, curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah tertentu agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Semua tumbuhan bisa hidup di semua wilayah. Setiap tumbuhan mempunyai wilayah persebarannya masing-masing. Kondisi dan karakteristik di wilayah sangat mempengaruhi terhadap jenis tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi dan karakteristik wilayah tersebut meliputi iklim, jenis tanah, dan bentuk alam, bentuk lahan. Kalian perhatikan gambar-gambar ini ya. Ini adalah beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Nah, misalnya ada kubis, stroberi, kopi, kentang, buncis, teh, apel, dan wortel. Sedangkan gambar-gambar berikut ini adalah tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah. Ada apa saja? Ada jagung, padi, mangga, jeruk, leci, rambutan, dan pisang. Kita akan belajar SPDP mengapresiasi karya seni kolase.
Tumbuhan di sekitar kita memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pamerkan kolase yang sudah kalian buat, berikan apresiasi seni hasil karya kolase temanmu. Nah, kalian kemarin sudah membuat kolase kan? Nah, sekarang tugas kalian adalah memberikan apresiasi seni ke hasil karya teman kalian. Kalian masih ingat apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, tugas di SPDP ini kalian memberikan apresiasi seni. Kemarin Miss Dewi sudah pesan kan, sudah untuk mengumpulkan tugas kelas kalian di Google Drive. Jadi teman-teman kalian bisa membuka, kalian bisa melihat di tematik ya. Kalian membukanya di tematik, kemudian kalian buka. Kalian bisa melihat hasil kolase teman-teman kalian dan kalian bisa memberikan apresiasi hasil karya mereka. Sekarang tugas kalian mengerjakan soal Ayo Berlatih di halaman 27 dan 33. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati.